Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Canggung. Aziz dan Kenan terkejut, sebab gadis itu menerima pernikahan tanpa tekanan dan paksaan dari mereka. Kenapa dengan Alice? Mengapa dia menyetujui pernikahan ini? Batin Kenan. Alice, bicara saja kepada Om. Kalau kamu tidak tahan akan pernikahan kita, maka Om akan melepaskanmu. Sahut Kenan lirih. Ini kesempatan bagiku. Aku akan membuat Bastian cemburu kepadaku karena aku menikahi papanya. Batin Alice. Tidak Om, kita jalani dulu pernikahan kita ini. Jawab Alice dengan tersenyum. Karena ada sesuatu yang direncanakan olehnya yang akan membuatnya sedikit lega dan bahagia. Bisa membalas dendamnya. Baik Alice, kalau kamu ingin pulang bersama ayahmu, Om izinkan. Tambah Kenan sambil menatap wajah Aziz. Tidak Om, Alice ingin di sini saja. Jawab Alice. Kemudian ia menatap ke arah ayahnya dan tersenyum, agar sang ayah bisa mempercayai kalau dia benar-benar menerima pernikahan ini. Oh iya ayah, bisakah barang-barang Alice diantar ke sini? Tanya Alice sambil menatap bola mata ayahnya. Baiklah sayang, besok ayah akan menyuruh supir kita untuk mengantarkannya. Ayah pulang ya sayang, jawab Aziz sambil mencium kening Alice. Setelah kepergian Aziz, kini tinggal Alice dan Kenan. Mereka benar-benar sangat canggung saat ini, sebab sudah menjadi suami istri. Mengapa aku sangat canggung saat ini? Padahal sebelumnya sering berdua bersama Om Kenan. Batin Alice. Om, Alice, kenapa dengan diriku? Padahal aku sering melewatkan waktu bersama dengan Alice berdua dulu. Batin Kenan. Om duluan saja, ucap Alice pelan sambil menatap ke arah lantai karena ia merasa canggung. Kamu saja duluan sayang, sahut Kenan. Iya, sudah dari pertama bertemu Alice, ia selalu memanggilnya dengan sebutan sayang sampai sekarang. Mereka tersenyum, namun ada dua orang datang duduk di hadapan mereka, membuat Kenan terkejut melihat kedatangan kedua pasangan itu. Papa, panggil Bastian sambil merangkul Keisha. Papa sudah tahu semuanya dari Alice. Kamu tega berselingkuh dengan wanita itu. Padahal kalian tahu, Papa sangat menyayangi Alice. Seru Kenan. Tapi, apa yang Papa lakukan sampai menikah dengan Alice? Jawab Bastian dengan pertanyaan yang membuat pria itu bungkam. Kenan hanya terdiam. Bagaimana anaknya bisa tahu ia dan Alice menikah tadi dalam benaknya. Dasar laki-laki murahan. Dia belum tahu kalau Keisha suka celup sana sini. Aku sumpahin secepatnya dia dapat karma. Batin Alice. Dari mana kamu mengetahui hal ini? Tanya Kenan sambil menatap wajah anaknya. Bastian tersenyum simpul sambil menatap ke arah Alice yang ada di hadapannya. Kami melihat Papa dibawa oleh warga dan mengetahuinya. Papa, aku merasa sangat dirugikan, ucap Bastian. Membuat Alice merasa bingung. Dari segi mana dia dirugikan? Padahal ia yang dirugikan oleh pria itu. Maksud kamu apa, Bas? Papa tidak mengerti.
Tanya Kenan sembari memijit kepalanya karena merasa pusing. Aku ingin Alice membayar ganti rugi karena sudah menikah dengan papa. Jawab Bastian sambil tersenyum simpul kepada Alice. Dasar kau laki-laki brengsek. Apa yang kau inginkan, hah? Katakan. Bentak Alice yang sudah terpancing amarahnya. Sabar, jangan marah-marah seperti itu, Ibu Tiri. Ucap Bastian sambil meratap Alice dengan senyuman sinis. Katakan Bastian, apa yang kamu mau akan papa berikan padamu. Sambung Kenan. Pria itu merangkul Alice agar dia tidak kalut dalam emosi. Sebab ia tahu bagaimana dengan sikap calon menantunya. Aku ingin menikahi Kisha karena saat ini dia sedang mengandung cucu papa. Dan aku ingin mobil yang Alice berikan kepadaku. Jawab Bastian. Alice sudah benar-benar emosi dibuatnya. Dan Kenan tetap merangkul Alice agar ia tetap tenang. Baiklah. Besok kalian akan papa nikahkan. Oh iya, Alice biarkan mobil itu ya. Om akan membelikanmu yang baru. Apa kamu setuju sayang? Ucap Kenan yang menatap wajah Alice. Baiklah om. Bisa kita masuk ke dalam kamar om? Kepala Alice sangat pusing. Ucap manja Alice. Kenan menganggukkan kepala dan membawa Alice ke dalam kamar miliknya. Setelah kepergian Alice dan Kenan, barulah Kisha mulai bersuara. Karena sedari tadi ia hanya diam, tidak bersuara sedikit pun. Bagus sayang, rencana kita berhasil dan mereka tidak curiga sama sekali. Ucap Kisha sembari memeluk Bastian. Iya sayang, kamu tenang saja. Oh iya, mobilku sekarang menjadi milikmu. Apa kamu menyukainya? Tanya Bastian yang menatap wajah Kisha. Aku sangat menyukainya sayang. I love you. Kisha mencium Bastian. Dan mereka mengeluarkan sisi nakalnya. Bastian mengajak Kisha masuk ke dalam kamarnya. Dan mereka mulai melakukan olahraga panas dengan bersepakat. Di sisi lain, Kenan dan Alice. Setelah mereka memasuki kamar, Alice terdiam mematung karena mereka sangat canggung berada berdua bersama Kenan. Sebelumnya, mereka sangat dekat. Tidak ada rasa canggung seperti saat ini. Akan tetapi, kini sudah berbeda, pikir Alice. Mengapa hanya diam saja sayang? Tanya Kenan yang mulai mendekati Alice yang masih berada di depan pintu. Ah, iya om. Alice ingin beristirahat sejenak. Ucap Alice yang bergegas naik ke tempat tidur Kenan. Tidurlah, om juga ingin beristirahat. Sahut Kenan. Pria itu mulai membaringkan tubuhnya di samping tubuh Alice. Sontak Alice terkejut. Akankah mereka tidur berdua? Pikirnya. Om, kita akan tidur satu ranjang. Tanya Alice yang memandang wajah Kenan. Tenang saja sayang, om tidak akan menyentuhmu. Percayalah. Kenan mengelus-elus rambut Alice hingga berantakan. Alice hanya tersenyum. Ia tidak membayangkan bahwa akan menikahi calon mertuanya. Alice berencana akan memanas-manasi Bastian, karena saat ini ia adalah ibu tiri mantannya tersebut. Maafkan Alice om, bukan maksud Alice mempermainkan perasaan om. Tetapi sakit hati ini masih sangat sakit. Batin Alice. Perlahan Alice sudah mulai tertidur, sedangkan Kenan hanya sibuk dalam pikirannya.
Mengapa jadi seperti ini? Aku sangat menyayangi Alice sebagai anakku, bukan sebagai istriku. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Batin Kenan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua saling tertidur pulas, hingga tidak menyadari saat ini sedang berpelukan. Malam hari telah tiba. Alice belum juga terbangun dari tidurnya, dan ia masih asyik dalam alam mimpinya. Perlahan Kenan mulai membuka matanya, dan ia sungguh sangat terkejut melihat sedang memeluk Alice. Ya ampun, mengapa aku memeluk Alice? Ucap Kenan. Pria itu perlahan melepaskan pelukannya. Namun, Alice terbangun karena gerakan tangan Kenan. Alice sangat terkejut. Ia lupa kalau saat ini ia sudah menikah dengan Kenan. Hingga ia berteriak, "Ah, kenapa Om ada di kamar Alice?" Teriak Alice. Gadis itu langsung memeriksa tubuhnya, dan ternyata bajunya masih utuh. "Kenapa kamu berteriak, Alice? Ini kamar Om," ucap Kenan. Pria itu beranjak dan berlalu masuk ke dalam kamar mandi, sebab dia ingin membersihkan diri. Ya ampun, aku lupa. Tadi siang kan aku menikah sama Om Kenan, ucap Alice sambil bertepuk keningnya. Gadis itu segera bangun dan membersihkan tempat tidur, sebab ia sudah terbiasa dari dulu bila bangun tidur harus membersihkan ranjang. Alice menunggu Kenan keluar kamar mandi, dan ia bermain ponselnya. Terlihat di aplikasi WhatsApp, Bastian memposting foto bersama Kisha yang bertuliskan, "OTW besok nikah, minta doa teman-teman semuanya ya." Begitu sakit rasanya hati Alice. Ia tidak menyangka akan jadi seperti ini, padahal kemarin mereka masih baik-baik saja. Alice sangat terkejut melihat Kenan berada di hadapannya. Terlihat pria itu hanya melingkarkan handuk di pinggang suspeknya. "Apa yang kamu pikirkan, sayang? Kenapa melamun?" tanya Kenan. Kemudian ia mengambil baju santai dan segera ingin mengenakannya. "Tidak ada yang Alice pikirkan kok, Om," jawab Alice. Gadis itu segera masuk ke dalam kamar mandi karena ia sangat malu melihat Kenan akan mengenakan pakaian tepat di hadapannya. Kenan sudah rapi, mengenakan pakaian santai. Terlihat ia sangat muda di usia yang sudah tidak muda lagi. Kenan menunggu Alice keluar dari kamar mandi, sebab ingin mengajak gadis itu makan malam. Tak berselang lama Alice berteriak, "Om, apa boleh ambilkan handuk? Alice lupa bawa." Teriak Alice dari balik pintu yang sedikit dibuka. Kenan yang mendengar langsung mengambilkan handuk dari dalam lemari, lalu berjalan menuju kamar mandi dan berdiri di samping pintu, lalu memberikan handuk pada Alice. Alice keluar hanya mengenakan handuk yang hanya menutup dada sampai lututnya, sehingga Kenan yang melihat langsung menelan salivanya dalam-dalam. "Om, Alice lupa tidak bawa baju. Apa boleh Alice pinjam baju Om?" tanya Alice pelan dan mulai mendekati Kenan. "Sebentar, Om ambilkan kaos dulu," sahut Kenan. Pria itu berjalan menuju lemarinya, dan ia mengambil kaos dan juga celana pendek miliknya. "Ini, pakailah. Besok Om akan membelikanmu baju, bagaimana?" tanya Kenan sembari memberi bajunya kepada Alice. "Terima kasih, Om. Tidak perlu membeli baju baru. Besok ayah sudah mengantarkan baju Alice ke sini," tolak Alice
sambil mengambil baju dan celana Kenan. Gadis itu masuk ruang ganti baju dan mulai berganti baju dengan perlahan. Setelah selesai, Alice keluar perlahan mendekati Kenan. Dan gadis itu terlihat begitu seksi di mata Kenan. Bersambung.